Baik, kita pindah ke masalah berikutnya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. Dan dari sifat Allah taala, Allah itu al-fa'al, maha berbuat, lima yurid, terhadap apa yang ia kehendaki. Nah, ini kalau dihitung ini al-fa'al lima yurid, ini masuk ke dalam sifat yang ke-17 ya. Masuk ke dalam sifat yang ke-17. Al-fa'al lima yurid. Atau ke-18. Nah. Baik, kata beliau Ibnu Qudamah sekarang masuk di dalam masalah al-qada wal qadar. Nah, kata beliau faslun al-qada wal qadar, tentang qada dan qadar. Qada dan qadar. Kalimat waw di sini, qada dan qadar, seakan-akan Ibnu Qudamah membedakan antara makna qada dan qadar. Dibedakan antara makna qada dan qadar. Dan para ulama rahimakumullah taala menyebutkan bahwa kalimat ini al-qada wal qadar ini termasuk kalimat yang masuk dalam kaidah umum, idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan secara bersama maknanya berbeda. Seperti di sini qada wal qadar bersamaan disebut, maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan secara terpisah maka maknanya sama. Iya. Jadi kalau disebutkan Allah menakdirkan begini, misalnya dalam satu nas, maka di sini takdir itu bermakna qada. Iya. Atau di dalam nas lain, wa qada rabbuka, dan Rabbmu mengqada. Maka qada di sini, ya al-qada di sini artinya takdir. Ini kalau terpisah penyebutannya. Kalau bersama maknanya beda. Ya. Kalau berpisah maknanya sama. Kalau berpisah penyebutannya maknanya sama, tapi kalau penyebutannya bersamaan maknanya beda. Kalau penyebutannya bersamaan, maka al-qadar itu maksudnya takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil azal. Ya. Takdir yang paling terdahulu. Naam. Yaitulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Itu maksud takdir di situ. Kalau disebutkan secara bersamaan. Dan qada kalau disebutkan secara bersamaan itu bermakna al-khalq. Ya, bermakna pengadaannya, ditakdirkan ini ada, ditakdirkan ini tidak ada. Nah, demikian. Beliau sekarang Ibnu Qudamah mulai masuk menjelaskan tentang masalah takdir. Dan pembahasan tentang masalah takdir ini adalah termasuk prinsip pokok dalam syariatul Islam. Kita lihat beberapa sisi pentingnya. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, maka Nabi berkata, al-imanu an tu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, wa rusulihi, kepada kitab-kitabnya, rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat. Jadi di awal hadis an tu'mina, kamu beriman kepada Allah. Setelah itu yang lainnya diikuti. Tidak disebut dengan kalimat kamu beriman, cuma diikutkan saja. Kamu beriman kepada Allah dan para malaikatnya. Begitu sampai takdir, diulangi lagi. Dan an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan hendaknya kamu beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ditekankan tentang masalah takdir ini. Kemudian sisi yang kedua, pentingnya masalah ini, ya, pembahasan tentang masalah takdir ini termasuk pembahasan yang kelompok-kelompok sesat, ya, sesat di dalamnya sejak zaman dahulu. Mulai di akhir zaman para sahabat muncul kelompok Qadariyah yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Suatu itu terjadi, nanti setelah terjadi baru Allah tahu. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Orang-orang Qadariyah. Nah, karena itu Ibnu Qudamah di sini, karena ini masalah termasuk masalah yang sensitif, kemudian masalah yang banyak kaum muslimin rancu oleh syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang dalam bab ini, Ibnu Qudamah menyebutkannya
walaupun dengan penyebutan ringkas, tetapi beliau menyebut poin-poin di sini tentang masalah takdir. Secara global apa yang beliau sebutkan di sini semuanya ya bisa kita simpulkan ada 14 poin berkaitan dengan masalah takdir. Iya. Nah, yang pertama kata Ibnu Qudamah, wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. Dan dari sifat Allah Ta'ala, Allah itu maha berbuat apa yang Allah kehendaki. Iya. Sini kita tetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah maha berbuat apa yang Allah kehendaki. Iya. Kalimat lima yurid, apa yang Allah kehendaki, menunjukkan Allah mempunyai kehendak. Allah mempunyai kehendak. Nah, dan iradah di sini kalimat iradah itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi dua di dalam nusus asy-syariah. Iradah yang pertama dikatakan iradah al-kauniyah. Iradah al-kauniyah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala al-kauniyah. Nah, al-kauniyah ini bermakna al-masyiah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja." Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaki padanya, ya. Siapa yang Allah berkehendak, siapa yang Allah hendaki ia mendapatkan petunjuk, maka Allah akan membuat dadanya itu lapang menerima keislaman. Dan siapa yang Allah berkehendak ia sesat, maka Allah akan membuat dadanya itu sempit, haraja, penuh dengan rasa berat menerima hal tersebut. Nah, baik. Jadi sini iradah kauniyah. Iradah yang kedua, iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang syar'i. Kehendak Allah yang syar'i ini bermakna mahabbah, kecintaan Allah. Allah cinta kepadanya. Kalau iradah Allah al-kauniyah ini maknanya al-masyiah. Dipahami ini ya, ini termasuk kaidah penting. Ya, kalau paham ini, insyaallah akan selamat dari berbagai macam syubhatnya orang-orang yang sesat di bidang ini. Sebab kaum muslimin kadang disibukkan di dalam masalah ini. Nah, jadi iradah yang kedua iradah asy-syar'iyyah, yaitu kehendak Allah bermakna Allah mencintainya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum." Allah berkehendak untuk memberi taubat kepada kalian. Iya. Memberi taubat kepada kalian. Semuanya kehendak iradah itu. Tapi ada iradah yang bentuknya kauniyah, suatu yang harus terjadi. Iya. Kaun harus terjadi, kaunan wa qadran. Iya. Harus terjadi. Dan ada bentuknya syar'iyah. Secara syar'an, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sangat dicintai oleh Allah, kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Iya. Jadi kalau ingin membedakan antara iradah al-kauniyah dan iradah al-syar'iyah, itu dibedakan dari dua sisi. Sisi yang pertama, iradah kauniyah. Ya, iradah kauniyah, Allah menghendaki sesuatu dengan iradanya al-kauniyah. Sesuatu ini kadang dicintai oleh Allah dan kadang tidak dicintai. Dipahami? Satu. Nah, kalau iradah asy-syar'iyah itu, kalau Allah menghendaki sesuatu, berkehendak terhadap sesuatu dengan iradanya asy-syar'iyah, maka sesuatu ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipahami ini? Iya. Ini perbedaan pertama. Kalau iradah al-kauniyah, kadang dicintai, kadang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iradah asy-syar'iyah, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Misalnya kekufuran. Ya. Al-kufur iradah kauniyah. Nah, wa may yurid an yudillahu, dan siapa yang Allah hendak menyesatkannya, disesatkan. Dia disesatkan, ini kehendak Allah kauniyah, secara kaun, ketentuan dari Allah. Tidak harus dia dicintai.
dan harus disukai oleh Allah. Tapi ini dibenci, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini iradah kauniyah. Kalau iradah syar'iyah seperti ayat yang kita baca tadi, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah berkehendak memberikan taubat kepadamu. Taubat ya ibadah yang sangat mulia. Allah mencintainya. Maka iradah di sini iradah apa? Kauniyah atau syar'iyah? Iradah syar'iyah. Dipahami? Nah, perbedaan dari sisi yang kedua, kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Adapun iradah syar'iyah ya tidak pasti terjadi. Nah, dipahami di sini ya ikhwah? Baik. Sekarang kita lihat ya, perbedaan ini antara iradah syar'iyah dan iradah al-kauniyah. Karena itu jangan ada yang berdalilkan dalam masalah takdir. Loh, kenapa ada yang diciptakan, Allah menciptakan kekufuran? Kenapa Allah menghendaki adanya kekufuran? Maka kita katakan, tidak boleh ada yang mengatakan di sini Allah tidak berkehendak adanya kekufuran. Tidak, Allah menghendakinya. Tapi kehendak apa? Syar'i atau kauni? Kauni. Allah memang menetapkan itu sebagai takdirnya. Kaun. Tapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau tidak dicintai oleh Allah, kenapa dilakukan? Ya. Ada yang bertanya lagi begitu. Maka jawabannya, segala sesuatu itu semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak baik dinisbahkan kepada Allah. Kekufuran dari satu sisi itu adalah perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikannya kekufuran itu dengan hikmahnya yang maha tinggi. Dengan kekufuran ini bisa dibedakan antara orang yang mukmin dan orang yang jujur dalam keimanan dan tidak, ya, orang yang menyimpang dan seterusnya. Nah, ini kehendak Allah. Dari sisi ini baik, tapi dari sisi dia ini kekufuran, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala secara kaun. Dipahami ini? Nah, ini termasuk metode-metode penting yang harus kita pahami di dalam memahami masalah takdir ini. Jadi iradah itu terbagi dua. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Ya, pahami saja dulu ini. Ya, insyaallah taala kalau paham ini akan banyak membantu. Ya, di dalam memahami masalah-masalah takdir. Sehingga kalau muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya dari syaitan, jin maupun manusia, maka ya, kalau paham tentang masalah pembagian iradah ini, dia akan bisa membedakan. Ya, ini diadakan atau adanya ini adalah iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini iradah syar'iyah. Iya, kadang terjadi, kadang tidak. Allah Subhanahu wa taala, ya, apa namanya? Di dalam Al-Quran berkata, "Fama yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah menghendaki ia mendapatkan hidayah, akan dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ini iradah yang diinginkan di sini iradah kauniyah. Ya, pasti harus ada yang memeluk Islam. Ini iradah kauniyah. Pasti terjadi. Ya. Dan di ayat setelahnya, lanjutan masuk di dalam iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masalah yang pertama, bahwa takdir itu al-qada' wal qadar semuanya terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi di muka bumi ini semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Dan ini salah satu tingkatan dari tingkatan memahami takdir. Iya. Sebelum saya lanjutkan, bagus kalau saya uraikan dahulu, ya, bagaimana syarat-syarat seorang itu dikatakan beriman kepada takdir. Seorang itu dikatakan beriman kepada takdir dan tidak dikatakan beriman kepada takdir kecuali kalau dia mengumpulkan 4 perkara. Dia meyakini 4 perkara ini. Ingat, dalam masalah takdir ini harus paham dan yakin 4 perkara ini. Paham ini, insyaallah taala gugur semua yang lainnya. Dari seluruh masalah yang disusupkan dalam masalah ini.
Yang jelas paham 4 masalah ini. Walaupun yang lainnya pusing, tapi kalau 4 masalah ini paham, insyaallah taala dia akan paham. Yang pertama, ia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, atau segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi, ya. Naam, secara global dan secara rinci dengan ilmunya yang maha terdahulu. Ini tingkatan yang pertama, disebut dengan martabatul ilm, disebut dengan martabat ilmu, ya. Yaitu kita harus yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang makhluk lakukan sampai hari kiamat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan terjadi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang tidak akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu yang tidak terjadi ini kalau terjadi menjadi apa nantinya. Iya. Semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kita harus meyakini ini, bahwa segala sesuatu itu masuk di dalam lingkup ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70. Ya, banyak ayat yang lainnya, cuman di sini dikasih sedikit ayat saja sebab pembahasannya agak ringkas. Naam, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi? Sungguhnya hal tersebut semuanya tercatat dalam kitab. Sungguhnya hal tersebut adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama yang harus dipahami dalam masalah takdir. Harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang wajib kita yakini di sini bahwa segala sesuatu, segala takdir, ya, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Lauhul Mahfuz. Di Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya. Kalau Lauh Al-Mahfuz secara bahasa, kita artikan bahasa, Lauh itu tempat penulisan, Al-Mahfuz yang terjaga. Itu makna Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya. Dan dalam nusus secara Al-Lauh Al-Mahfuz ini tempat ditulisnya seluruh takdir makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa yang menimpa dari musibah di dunia dan tidak pula menimpa pada diri kalian kecuali semua itu di dalam kitab sebelum terjadinya hal tersebut. Iya. Dan di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa taala menulis takdir-takdir makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi 5.000 tahun sebelumnya. Ya. Atau 50.000 tahun sebelumnya. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah menulis seluruh takdir makhluk. Maka ini wajib kita imani. Iya. Wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis seluruh takdir di Al-Lauhul Mahfuz. Iya. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga yang wajib ada di dalam keimanan terhadap takdir, ya, yaitu harus kita ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak dan keinginan Allah terjadi antara rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut dan manusia merasa itu baik, manusia merasa itu senang, maka itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Dan kalau manusia merasa dirinya dengan hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak baik, maka itu semuanya terjadi karena hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi.
Ya. Bagi manusia itu tidak baik. Dan memang hukumnya tidak baik. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu terhitung baik. Dan di sini ada satu poin yang perlu saya ingatkan, bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Iya. Adapun di dalam hadis, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, kamu beriman kepada takdir yang baiknya dan buruknya. Di sini bukan pada takdirnya Allah. Maksudnya kepada yang ditakdirkan, yang tertakdirkan. Ya. Kalau takdirnya Allah, itu perbuatannya Allah. Allah yang mentakdirkan. Ya. Semua perbuatan Allah itu baik. Semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu baik. Adapun yang tertakdirkan, ya, yang tertakdirkan ada yang baik dan ada yang tidak baik. Itulah yang dikatakan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya. Dan yang tertakdirkan ini yang tidak baik, tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab. Iya. Penisbatan sebab. Cuma penisbatan pencipta. Naam. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Tapi kalau sebab, di dalam hadis dikatakan wasyarru laysa ilaik, dan kejelekan itu bukan kepada engkau ya Allah. Semuanya kepada makhluk. Ya. Adanya kekufuran, adanya ini dan semuanya, itu semuanya perbuatan makhluk. Ya. Semuanya perbuatan makhluk. Dan semuanya itu ditakdirkan di sisi Allah. Kalau takdirnya Allah itu baik. Ada pun yang tertakdirkan, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Dipahami ini? Baik. Jadi sekali lagi, yang ketiga ini, tidak ada suatu pun di langit dan di bumi yang terjadi kecuali semuanya dengan kehendak dan keinginan Allah. Berputar antara hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Nah, dan juga ayat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah nanti, faman yuridillahu ayyahdiyahu, siapa yang Allah menghendaki ia mendapatkan petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Wa may yurid ayyudillahu, dan siapa yang Allah kehendaki ia tersesat, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, dia akan dijadikan dadanya itu sempit dan penuh dengan haraj, ya, penuh dengan kesusahan. Nah, ya. Maka segala sesuatu itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian tingkatan yang keempat, martabat yang keempat atau perkara yang keempat yang wajib ada di dalam keimanan kepada takdir. Ya, supaya dianggap syah keimanan kepada takdir itu. Yaitu harus diketahui bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak ada pencipta, ya, selain dari Allah. Tidak ada yang membuatnya, atau tidak ada yang menjadikan semua itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Furqan ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu, maka ia pun ditakdirkan dengan sebenar-benar takdirkan. Jadi Allah khalaqa kulla syai'. Ya, saya tadi terjemah menjadikan, ya, salah. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, ya, dikatakan dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Perbuatan makhluk juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini 4 prinsip, 4 pokok yang harus diyakini sehingga dikatakan keimanannya tentang takdir itu benar. Yang pertama martabatul ilm. Dia harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi secara rinci maupun global. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Dan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Qadariyah ekstrim. Yang saya sebutkan itu tadi di zaman Ibnu Umar, yang dikafirkan oleh Ibnu Umar. Mereka mengatakan Allah
Kalau terjadi sesuatu itu baru Allah tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Iya. Kalau paham yang prinsip pertama ini akan keluar dari mereka. Ya. Kemudian al-masyiah. Ya. Al-masyiah yaitu martabat kedua. Yang kedua adalah martabat Allah menulis segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Ya. Di Lauh al-Mahfuz. Dan ini juga bantahan terhadap orang-orang al-Qadariyah yang saya katakan tadi. Iya. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah. Al-masyiah. Bahwa segala sesuatu itu, martabat yang ketiga martabat al-masyiah, segala sesuatu itu yang terjadi di langit dan di bumi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang al-Mu'tazilah. Orang-orang al-Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya atau makhluk itu mempunyai ikhtiar. Ya. Bukan apa yang dilakukan oleh makhluk itu bukan dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian martabatul khalq. Ya. Ini martabat yang keempat. Segala sesuatu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah takdir sebagaimana dalam masalah asma wa sifat, ahli sunnah berada di tengah-tengah antara al-mu'attilah dan al-musyabbihah, al-mumatsilah. Ahli sunnah berada di tengah-tengah. Iya. Dan di dalam masalah takdir, ahli sunnah berada di atas dua kelompok. Berada di tengah-tengah antara dua kelompok. Dua-duanya kutub ekstrim. Iya. Nah, kutub yang pertama yaitu al-Qadariyah. Orang-orang al-Qadariyah ini terbagi dua. Ada Qadariyah al-Gulah, ekstrim, ini yang mengingkari ilmunya Allah. Kalau Qadariyah yang seperti ini mengingkari ilmu Allah, dia mengatakan suatu terjadi dan Allah tidak tahu sebelumnya, ini dianggap kafir, keluar dari Islam. Iya. Tapi Qadariyah yang seperti ini hampir punah di zaman ini. Bukan dikatakan tidak ada, hampir punah. Iya. Yang ada itu kebanyakannya Qadariyah judud, yaitulah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Ya. Mereka menetapkan Allah mengetahuinya dan ditulis di takdir. Tapi tentang al-masyiah dan al-khalq mereka tidak tetapkan itu. Iya. Ini orang-orang al-Mu'tazilah. Mereka sesat di bidang ini. Nah, adapun al-Jabriyah, ya. Orang-orang al-Jabriyah mengatakan hamba itu majbur. Hamba itu majbur. Dia harus melakukan segala sesuatu. Ya, semuanya sudah ditakdirkan, tidak perlu tanya, tidak perlu ini. Ya, dia nafikan. Ya, padahal makhluk itu punya iradah. Makhluk punya ikhtiar, punya kehendak. Tapi kehendaknya makhluk ini ikut kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau keyakinan ahli sunnah. Tapi al-Jabriyah tidak. Seakan-akan prinsipnya al-Jabriyah seperti perkataan seorang penyair. Alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i. Dia dilempar ke laut dalam keadaan diikat kedua tangannya. Dia katakan kepada orang yang dilempar ke laut ini, hati-hati kamu, jangan kamu dikena air. Ya. Kan dilempar ke laut terikat, pesannya hati-hati, jangan sampai kamu kena air. Padahal terikat kedua tangan. Ya. Ini keadaannya orang Jabriyah. Ya. Jadi seperti itu makhluk katanya. Dilempar saya masuk sini sudah. Ya. Akhirnya mereka jatuh dalam kesesatan, jatuh dalam maksiat. Wah, ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sudah ketentuan dari Allah. Ya. Jatuh dalam berbuat ini, kafir dia. Oh, itu kan sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah termasuk poin-poin kesesatan dalam masalah takdir. Nah, karena itu Ibnu Qudamah di sini membawakan prinsip-prinsip yang global memang beliau sebutkan, tetapi dasar-dasar pokok di dalam masalah takdir. Baik, tadi kita sudah baca poin yang pertama, ya, bahwa segala sesuatu itu qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu terikat dengan masyiah dan irada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qudamah, dan ini masalah yang kedua. Disebut di sini oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, "Wa laysa fil alami syai'un yakhruju an taqdirihi." Ya. "Wa la yasduru illa an tabdirihi, illa an tadbirihi." Kata beliau, tidak ada satupun di alam ini yang keluar dari takdirnya.
Dan tidak ada yang muncul di alam ini kecuali dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa masalah yang kedua di sini tentang masalah umum al-qada wal qadar. Qada dan qadar Allah itu umum pada seluruh makhluk. Ya. Merata, semuanya kena takdir Allah Subhanahu wa taala dan qada'nya. Tidak ada satupun di alam ini yang keluar dari takdir Allah. Dan tidak ada satupun di alam ini keluar atau muncul kecuali dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, kata beliau, wala mahida 'anil qadaril maqdur, dan tidak ada tempat lari, iya, dari takdir yang telah ditakdirkan. Ini masalah yang ketiga. Bahwa takdir itu harus nafid, harus terlaksana, lazim ada padanya. Iya. Naam. Tidak mungkin takdir itu ada yang meleset. Iya. Saya takdirkan begini misalnya, dia meleset, tidak kena. Sudah dipastikan. Disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat At-Tirmidzi dan lain-lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juffatil aqlami, rufi'atil aqlam, wa jaffatis suhuf." Ya. Nah, telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran itu yang digoresi di atasnya tinta, kering sudah. Ketentuannya sudah tentu seperti itu, harus terjadi. Nafid ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Ya. Ini poin yang ketiga dalam masalah takdir. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qudamah. Ya. Kata beliau, wala yatajawazu ma khutta fil lawhil mastur. Dan takdir ini tidak melewati atau tidak keluar dari apa yang tertulis, ya, di al-lawhul mastur. Lauhul mastur di sini, lauh tempat tertulis, yaitu lauhul mahfuz tadi. Ya, Ibnu Qudamah menyebut dengan lauhul mastur. Nah, ini yang kita terangkan tadi, salah satu martabat takdir, bahwa segala sesuatu itu yang terjadi di muka bumi ini semuanya itu sudah tertulis di dalam al-lauhul mahfuz. Iya. Baik. Kemudian berikutnya masalah yang kelima. Kata Ibnu Qudamah, arada mal alamu fa'iluhu. Iya. Naam. Arada mal alamu fa'iluhu. Ini masalah yang kelima, yaitu keterikatan, ketergantungan irada itu, ya, terhadap pekerjaan hamba. Ya. Jadi apa yang hamba lakukan, apa yang alam, ya, seluruh makhluk lakukan, itu semuanya ikut kepada irada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi yang saya katakan, bahwa makhluk ini, ya, mempunyai iradah, tapi iradanya ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iradanya ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya, kalian apa yang kalian kehendaki, ya, tidaklah kalian berkehendak kecuali kalau Allah menghendakinya. Nah, maka masyiah irada makhluk itu ada, ditetapkan padanya sebagai perbuatan dari makhluk ini, tetapi makhluk tersebut kehendaknya dan keinginannya semuanya ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini masalah yang kelima, bahwa makhluk yang berbuat, makhluk itu bekerja, tapi pekerjaan dan kehendak makhluk ini semuanya ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang keenam, ya, lau asamahum lama khalafuhu. Ya. Andai kata Allah menjaga mereka, maka mereka tidak akan menyelisihinya. Nah, iya. Di dalam masalah yang keenam ini tentang masalah al-khudlan dan adamul ismah. Ya. Tidak ada yang punya ismah atau tidak ada yang punya pelindung yang melindungi dia, pasti tidak kena ketentuan. Ya. Nah, pasti ada saja, semuanya pasti kena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian setelah itu dikatakan, iya, walau syaa yuti'uhu jami'an la'ata'uhu. Dan kalau Allah berkehendak mereka itu taat semuanya kepadanya, maka mereka akan taat kepadanya. Ini ta'alluq masyiah Allah Subhanahu wa taala, ya.
pekerjaan hamba itu berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dia, taatnya dia itu semuanya berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Nah, khalaqal khalqa wa af'alahum. Ya. Allah menciptakan makhluk dan pekerjaannya. Ini masalah berikutnya. Makhluk ini semuanya ciptaan Allah. Makhluk bergerak, berbuat, ya bersuara, semuanya itu suaranya, gerakannya, semuanya itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari satu buku khusus. Judulnya Khalqi Af'alil Ibad. Makhluknya pekerjaan hamba. Iya. Dan beliau sebutkan ayat yang kita bacakan tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi penciptanya pada kalian dan apa yang kalian lakukan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala atau di dalam hadis Hudzaifah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, innallaha sani'un kulla innallaha khaliqun kulla sani' wa sun'ati." Ya. Allah Subhanahu wa taala mencipta orang yang berbuat dan buatannya. Semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Yahdi man yasha'u bi rahmati wa yudhillu man yasha'u bi hikmati." Allah memberikan, atau ada sebelumnya. Nah, ya, dikatakan di sini, "Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum." Ya. Dan Allah mentakdirkan rizki-rizki mereka. Allah mentakdirkan rizki-rizki mereka dan ajal-ajal mereka. Iya. Ini menunjukkan masalah berikutnya. Sekira ini sudah sampai ke masalah yang ke-9. Ya. Masalah yang berikutnya yaitu tentang takdir dan ajal. Takdir dan ajal manusia itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya manusia, ajalnya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di sini perlu kembali saya ingatkan mungkin tentang maratib takdir itu. Iya. Jadi takdir itu, penulisan yang pertama takdir di Lauhul Mahfuz, ditulis semuanya. Setelah diciptakannya makhluk, ada penulisan takdir berikutnya. Ini tingkatan penulisan yang kedua. Kemudian penulisan yang ketiga, itu penulisan takdir ketika akan ditiupkan ruh ke rahim ibu. Di situ ditulis takdirnya. Maka ditulislah di situ 4 perkara. Nah, ditulis rizkinya, amalnya, kemudian umurnya, kemudian dia ini orang yang beruntung atau orang yang merugi. Iya. Ini penulisan yang ketiga di perut ibu. Kemudian ada takdir, itu takdir tahunan. Iya. Penulisan takdir tahunan. Nah, itulah pada malam Lailatul Qadar. Naam, fiha yufraqu kullu amrin. Pada malam itu yufraqu kullu amr. Iya. Ini penulisan takdir yang keempat. Dan ada penulisan takdir atau tingkatan takdir penulisan yang kelima, yaitu penulisan setiap hari. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Iya. Dialah Allah setiap harinya fi sya'an. Naam. Ini penulisan takdir ini maratibnya disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syifaul Alim. Nah, jadi tingkatan-tingkatan penulisan takdir. Karena itu jangan ada yang merasa ya bingung, ya. Kenapa kita diperintahkan untuk berdoa? Ya, misalnya minta tambahan rizki, ya. Atau minta rizki, minta ilmu, ya. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis, siapa yang menyambung silaturahminya akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya. Ya. Ada yang bertanya, loh, bukankah rizki itu sudah digariskan, sudah ditentukan? Ya. Kita katakan iya, rizki sudah digariskan, sudah ditentukan, tercatat oleh para malaikat. Dan berubah. Yang berubah itu yang mana? Yang berubah catatan yang di tangan malaikat ketika ditiupkan ruh. Adapun di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah. Dan perubahan yang di tangan malaikat ini itu pun sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, baik. Ini sekarang prinsip-prinsip pokok ya. Hendaknya dipahami, diyakini dengan baik. Nah, adapun masalah kalau begitu untuk apa kita beramal ya, atau berhujjah dengan takdir dalam maksiat, ini kita akan bahas. Ya, kita akan bahas insyaallah.
Baik. Kemudian kata beliau, kitab Syekh bin Utsaimin. Tertulis di kitab dari cetakan Syekh bin Utsaimin, yahdi man yasha'u bi hikmati. Saya punya di sini 3 cetakan atau dari 3 nuskha. Kalimat yahdi man yasha'u, ya, lafadznya begini, yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yudhillu man yasha'u bi hikmatihi. Ya begitu. Diperbaiki ya. Yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yudhillu man yasha'u bi hikmatihi. Ini tingkatan yang ke-10 atau masalah yang ke-10 dalam masalah takdir. Tentang masalah kesesatan dan petunjuk. Ya. Orang mendapatkan petunjuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang disesatkan itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menyesatkan seorang dengan hikmahnya. Allah memberikan petunjuk kepada seorang dengan rahmatnya. Nah, lihat, diberikan petunjuk dengan rahmat baginya. Dia disesatkan semuanya hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai hikmah. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai hikmah. Baik. Ini 10 masalah. Kemudian setelah itu pengarang di sini membawakan dalil-dalil tentang 10 masalah ini. Kemudian beliau ikutkan lagi 4 masalah lainnya sehingga menjadi 14 masalah. Kita baca dulu dalil-dalil yang beliau akan sebutkan. Nah, kata beliau, qala Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dialah Allah yang tidak ditanya tentang apa yang ia lakukan, wa hum yus'alun, dan mereka ditanya. Ini ayat terkandung di dalamnya apa yang kita uraikan tadi. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Menunjukkan Allah itu mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Wa hum yus'alun, dan manusia ditanya. Ini menunjukkan bahwa manusia segala sesuatunya setelah ditakdirkan. Dan bukan artinya takdir ini, ya, ditakdirkan segala sesuatu untuknya sehingga dia boleh lepas, ya, dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Mereka akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Iya. Karena itu tidak boleh seorang berhujjah dan mengatakan, kalau begitu saya terima saja. Untuk apa kita beramal? Sudah ditakdirkan. Iya. Untuk apa kita beramal? Sudah ditakdirkan. Ini pertanyaan pernah muncul dari para sahabat. Ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah segala sesuatu itu telah ditakdirkan? Iya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, segala sesuatu telah ditakdirkan. Sampai ini pintar, ini dungu, semuanya sudah ditakdirkan. Ya, maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu, untuk apa kita beramal? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, setiap orang itu dimudahkan untuk mendapatkan apa-apa yang ia diciptakan karenanya. Iya. Kini dalam masalah takdir 4 perkara itu tadi. Kita imani segala sesuatu itu dengan ilmu Allah terjadinya. Kita imani segala sesuatu itu atau segala sesuatu yang terjadi itu diketahui oleh Allah. Kita imani bahwa segala sesuatu tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kita imani bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita imani bahwa segala sesuatu itu, ya, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Ini yang perlu kita pahami. Nah, kalau seorang mengimani ini, maka dia paham tentang masalah takdir. Adapun kamu tidak tahu apa yang ditakdirkan kepada kamu. Kamu tidak tahu kamu ini beruntung atau merugi. Ya. Kalau kamu tidak tahu apa nasibmu, maka untuk apa kamu berkata saya terima pasrah saja. Ya. Kalau begitu apa gunanya diutus Nabi dan Rasul memberi peringatan dan menunjuki manusia kepada kebaikan? Apa gunanya diturunkan kitab-kitab suci berisi petunjuk, ya, anjuran kepada kebaikan dan larangan menjauhi kejelekan? Ya. Semuanya ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ tadi kita pahami bahwa takdir itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Qala Allah Ta'ala, ayat berikutnya, Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu,
kemudian ditakdirkan dengan sebenar-benar takdir. Ini khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Apa saja termasuk amalannya juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amalan makhluk juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Apa yang menimpa kalian dari musibah di dunia, di bumi, dan tidak pula menimpa kalian pada diri-diri kalian, kecuali semuanya itu dalam satu kitab sebelum terjadinya hal tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja." Siapa yang Allah kehendaki ia diberi petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima keislaman. Dan siapa yang ia kehendaki ia disesatkan, maka Allah jadikan dadanya itu sempit, penuh dengan kesusahan. Dari Ibnu Umar meriwayatkan, anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini bukan dari Ibnu Umar ya. Kalau ini riwayat Umar bin Khattab. Mungkin di sini ada yang jatuh dalam cetakan ini. Coba saya cocokkan dengan cetakan lain. Iya, sama ya. Iya. Bukan Ibnu Umar yang meriwayatkan. Yang meriwayatkan ini Umar bin Khattab. Ya mungkin ada yang jatuh. Ibnu Umar an Umar. Ibnu Umar dari ayahnya Umar bin Khattab. Sebab yang meriwayatkan hadits ini, hadits Jibril, Umar bin Khattab. Anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mal iman. Sungguhnya Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman. Apakah iman itu? Qala an tu'mina billah. Beliau berkata, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhirat, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan takdirnya yang baik dan buruk. Takdir yang diinginkan di sini yang tertakdirkan, al-maqdur. Itu yang kita katakan, yang tertakdir. Adapun takdirnya Allah, iya, Allah yang mentakdirkan semuanya baik. Iya. Adapun takdirnya yang tertakdirkan, yang terjadi setelah ditakdirkan, ada yang baik dan ada yang buruk. Semuanya itu diimani. Qala Jibril, faqala Jibril, maka Jibril berkata, sadaqta, kamu telah benar. Ya, rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya beriman kepada takdir, yang baik dan buruknya, yang baik dan buruknya, yang manis dan pahitnya. Ya. Tapi hadits ini adalah hadits yang lemah. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam hadits musalsal di Ma'rifah Ulumul Hadits, dan haditsnya dilemahkan oleh yang mentahqiq kitab Syekh Ibnu Utsaimin ini. Baik, tapi ini warid dari perkataan sebagian para ulama as-salaf mengucapkan kalimat ini. Ya, dan maknanya benar. Ya, kita wajib beriman kepada apa yang telah ditakdirkan. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk, yang manis maupun pahit, semuanya kita wajib mengimaninya. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi allamahu Al-Hasan bin Ali yad'u bihi fi kunutil witr wa qini syarra ma qadai. Dan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajarkan, ya, yang Nabi ajarkan kepada Al-Hasan bin Ali, berdoa dengannya dalam kunut witir. Ini doa kunut witir ya, bukan di kunut subuh. Ya. Wa qini syarra ma qadai, dan jagalah saya dari kejelekan qadai, apa yang kamu qadakan. Di sini qada. Ya, berarti qada di sini bermakna takdir. Sebab disebutkan secara terpisah. Ya. Jadi qada bermakna takdir. Kalau disebutkan bersama-sama, itu maknanya berbeda. Tapi di sini maknanya sama. Jadi bisa diartikan, dan jagalah saya dari kejelekan apa yang kamu takdirkan. Nah, ya, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan doa ini, wa qina syarra ma qadait, ya, wa qini syarra ma qadait, jagalah saya dari kejelekan apa yang kamu takdirkan. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla mentakdirkan yang baik dan mentakdirkan yang jelek. Adapun takdirnya dengan baik, maka itu kebaikan yang murni dalam takdir dan pada yang ditakdirkan. Nah, pada yang ditakdirkan. Misalnya Allah mentakdirkan untuk manusia rizki yang luas, keamanan, ketentraman, hidayah, pertolongan, dan seterusnya. Semuanya ini baik dalam takdir, ya, ketentuannya baik, dan pada yang ditentukan juga baik. Ya. Adapun ketentuan takdir Allah pada yang jelek, itu jelek
Nah, dia adalah baik pada takdirnya, pada ketentuannya baik, tapi pada yang tertakdirkan itu tidak baik. Ya. Nah, dikasih contoh di sini, misalnya al-quh, dan tidaknya Allah, kehendaknya Allah, Allah yang melakukannya itu baik, punya hikmat. Ya. Nah, punya hikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi manusia, ya, itu adalah suatu yang tidak baik. Nah, maka karena itulah di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, syarri ma qadait, kejelekan apa itu? Yang artinya kejelekan yang kamu takdirkan, ya, hal tersebut. Nah, baik, dan ini tadi makna apa yang saya terangkan tentang al-qadar itu tadi. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa naj'alu qada' Allah wa qadrahu wa la naj'alu qada' Allah wa qadrahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahihi bal yajibu an nu'min wa na'lam anna lillahi 'alaina al-hujjah la yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Ini masalah yang ke-11, yaitu masalah berhujjah dengan takdir dalam maksiat. Ya. Sekarang apakah boleh seorang itu berhujjah dengan takdir dalam maksiat? Jatuh dia dalam maksiat, jatuh dalam penyimpangan, tidak di atas ketaatan. Dia berkata, oh ini sudah takdir Allah tuh. Kata Ibnu Qudamah, la najalu qada' Allah wa qadrahu hujjatan alaina. Tidak boleh kita menjadikan takdirnya Allah sebagai hujjah untuk kami, hujjah untuk kita pakaikan sebagai dalil fi tarki awamirihi, untuk meninggalkan perintahnya, wajtinabi nawahi, ya, dan menjauhi apa namanya? Sini menjauhi larangannya. Ya kurang cocok ya. Kayaknya cocok tikabi nawahi gitu, menjalani larangannya. Kan begitu, ijtinab. Tapi dari sisi makna tidak cocok. Ya. Jadi kita tidak menjadikan qada Allah dan takdirnya hujjah bagi kami dalam meninggalkan perintahnya. Jadi jangan jadikan takdir dalam meninggalkan perintah. Kan begitu? Perintah kan harus dilaksanakan. Kalau larang hujjah untuk menjalankan larangan, kan begitu harusnya. Tapi di sini dikatakan meninggalkan larangan. Kurang tepat saya kira. Harusnya dikatakan irtikab nawahihi. Ya mungkin begitu tepatnya, ada kesalahan tulis mungkin. Wallahu taala alam. Ala kulli hal, poin pembahasan boleh seorang itu menjadikan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah, sebagai dalil untuk dia. Ya. Dia berdalilkan dengan itu, dia meninggalkan perintah Allah. Kenapa kamu tidak salat? Sudah ditakdirkan oleh Allah saya begini. Kenapa kamu tidak haji? Saya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak haji. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Ketaatan tersebut itu kan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, saya tidak lakukan. Demikian pula ketika dia jatuh dalam maksiat, berbuat zina, kemudian ini dan seterusnya. Ya kamu fulan, kenapa kamu seperti itu? Ya, kita ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh? Yajibu an nu'min, bahkan wajib kita mengimani, wa na'lam, dan kita mengetahui, anna lillahi alaina al-hujjah, Allah telah mempunyai hujjah atas kita. Jadi asalnya tidak boleh begitu, sebab sudah ada hujjah, ada alasan. Manusia ini harus diberikan hukuman kalau melanggar perintah, tidak melakukan perintah dan melanggar larangan. Iya. Maka asalnya dia diberikan hukuman sebab sudah ada hujjah, yaitu binzalil kutub, diturunkannya kitab-kitab. Adanya kitab Al-Quran, di dalamnya perintah ya tentang kewajiban-kewajiban, di dalamnya larangan, meninggalkan maksiat, dosa dan seterusnya, di dalamnya tuntunan yang baik. Hanya segala sesuatu dalam Al-Quran diterangkan. Ya. Wa bi'itsatur rusul, dan telah diutus Rasul, Nabi yang memperingatkan, menyuruh kepada kebaikan. Tidak satu kebaikan pun kecuali, dan satu kejelekan pun kecuali beliau peringatkan umatnya untuk menjauhinya. Apa gunanya diutus para nabi dan para rasul dan diturunkannya kitab? Ini sudah menjadi hujjah bagi makhluk. Kalau begitu, ini sudah ditakdirkan. Tidak boleh, akan sudah ditakdirkan. Ya, kamu sudah diberikan ilmu bahwa ini tidak boleh. Maka tidak boleh jatuh dalam hal tersebut. Ketentuan dari Allah dan sudah sampai kamu. Nah, sudah sampai kepada kamu. Ya. Kalau takdir, ya. Misalnya kamu sudah ditakdirkan dia jatuh dalam zina. Kenapa kamu melakukannya? Kan? Maka kalau dia disiksa juga, dia berdalilkan dengan itu kepadanya, juga telah ditakdirkan perintah kepadamu bahwa orang yang berzina itu akan kena adab, disiksa dengan takdir. Dalam ketentuan Allah. Cuman ini orang salah dalam penggunaan
Ya, dalam menggunakan takdir Allah wa ta'ala. Takdir itu tidak dijadikan hujjah kalau kena musibah. Rajiun. Naam, qaddar syafa'al. Allah melakukan kehendaki. Itu Pak musibah. Tapi maksiat tidak boleh berhujjah dan tidak ada hujjah baginya. Iya. Maka ini amalannya balik kepada dia, bukan disandarkan kepada Allah, bukan kepadanya. Dan yang kedua, berhujjah dengan takdir dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba, memberi hamba, dan dari hal luas awan kepada hamba kecuali mampu. Nah, syariat sesuatu yang kita dalam batas kemampuan manusia. Itu dalam Al-Quran dikatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha, tidak membebani seorang itu kecuali dengan kemampuannya. Ayat yang lain fattaqullah, kemampuan kalian. Andai kata terima saja kenyataan, ya, majbur menerima kenyataan saja, ya, maka tidak mungkin di sini dibebani kemampuan. Ya. Ini dalil yang kedua. Kemudian yang ketiga, dibedakan. Ya, semua orang membedakan tiari dan ijibari. Itu amalan yang asalnya dan amalan. Dan manusia yang amalannya ikhtiar sesuai dengan kehendaknya. Paksa. Kalau dia terpaksa, ya, masuk ke dalam kategori maafkan kalau dipaksa misalnya dia membunuh, dipaksa melakukan dosa. Ya, hukumnya dia terpaksa. Dia lakukan dosa semuanya dengan kehendak ikhtiarnya, pekerjaannya. Karena itu tidak boleh. Ya, kita terima. Kamu tidak terpaksa, kamu kehendakmu. Ya. Itu tidak boleh berhujjah dengan takdir untuk melakukan maksiat dalam hal ini. Kemudian yang keempat, orang yang melakukan dia kan kata sudah ditakdirkan jatuh dalam begitu. Jatuh dalam maksiat. Sebelum melakukan maksiat, tahu apakah dia sudah ditakdirkan itu dalam maksiat atau tidak ditakdirkan dalam maksiat. Kan dia katakan jatuh dalam maksiat, sekarang dia beriman. Bukan maksiat ditakdirkan dalam maksiat atau tidak ditakdirkan. Takdirnya apa? Kenapa dia jatuh? Ya. Katakan takdirmu tidak jatuh dalam maksiat. Padahal dia asalnya tidak tahu. Ya, kan begitu? Ya. Kalau begitu tidak bisa berhujjah. Ya, dengan sini padahal kamu tidak tahu asalnya. Kemudian kelima, inilah sisi pendalilan. Telah diutus para rasul, diturunkan kitab hujjah, argumen kuat. Sama sudah diterangkan, segala sesuatu dan larangan sudah diterangkan, baik dan buruk sudah diterangkan, sudah ada keterangannya. Siapa yang melanggar, maka harus memperhitungkan Allah wa ta'ala. Nah, baik, ke 12. Kata beliau, wa na'lam Allah subhanahu wa ta'ala wa naha illa al-mustati' lil fi wa tark. Ini masalah yang ke-12. Bahwa perintah dan larangan itu semuanya masuk dalam batas kemampuan hamba. Perintah yang mampu melakukannya, larangan yang mampu untuk meninggalkannya. Iya, mampu untuk meninggalkan. Iya. Dan ini harus dipahami, termasuk poin pokok dalam masalah takdir. Supaya jangan berhujjah tadi itu dalam masalah maksiat dan jangan digunakan dalam kesesatan yang lain. Kemudian masalah yang ke-13, wa annahu lam yujbir ahadan ala maksiatin wala tarrahu ila tarki ta'atin. Dan sungguhnya Allah tidak memaksa seorang pun melakukan maksiat dan tidak mendesaknya untuk meninggalkan suatu ketaatan. Iya, tidak ada itu. Nah, jadi tidak boleh mengatakan dia ini mujbir. Ya, sudah terpaksa, sudah diharuskan seperti itu. Ya, sisa menerima kenyataan saja. Nah, seperti itu. Nah, sebab dalam Al-Quran dikatakan kalau Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dan Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulmal yawm. Pada hari ini diberikan balasan kepada setiap jiwa terhadap apa yang dia lakukan, tidak ada kezaliman pada hari ini. Sekiranya jelas ini. Kemudian masalah yang ke-14 dan ini yang terakhir. Kata beliau, kata Ibnu Qudamah, fadalla ala anna lil abdi fi'lan wa kasban yujza ala husnihi bit thawab wa ala sayyihi bil iqab wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadrihi. Maka ini menunjukkan bahwa seorang hamba itu punya pekerjaan dan punya kasban. Nah, ini termasuk kritikan terhadap Ibnu Qudamah. Kita katakan di awal pertemuan kemarin, di dalam kitab ini Ibnu Qudamah dikritik pada beliau 3 kalimat. Ya, ini kalimat yang ketiga yang beliau dikritik. Pada kalimat kasban. Al-kasb ini istilahnya orang-orang Asy'ariyah. Dipakai oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-kasb kalau dalam penggunaan Al-Quran itu bermakna amalan. Tapi di sini Ibnu Qudamah sudah pakai amalan. Fi'il wa kasban. Jadi amalan dan kasban. Kasban ini apa? Kalau dia inginkan takkid, dia pakai waw. Ya, maka kurang tepat.
Ya, sisi kritikannya bukan dikatakan beliau mengikuti orang Asy'ariyah dalam masalah ini, enggak. Tapi penggunaan lafaz saja kritikannya. Lafaz ini lafaz yang dibikin oleh ahlul bid'ah. Ya, dalam masalah akidah. Ya, asal penggunaan memang ada dalam Al-Quran, tapi dengan makna perbuatan. Ya, adapun ahlul bid'ah, al-kasb, mereka pakai bukan maknanya perbuatan, tapi mahallun lil kasb, tempat melakukannya. Jadi bukan dia melakukan, dia ini tempat terjadinya pekerjaan itu. Ya. Nah, ini orang-orang Asy'ariyah dan bos-bosnya saja berselisih dalam memahami makna kasb ini. Sampai ada 12 pendapat ya tentang makna kasb. Nah, ini termasuk kalimat-kalimat yang dikritik terhadap beliau, dan kritikannya bagusnya ditinggalkan kalimat ini. Ya, khususnya dalam buku akidah murni memakai kalimat-kalimat yang tidak dipakai oleh ahlul bid'ah. Ya, kalimat yang agak identik dengan ahlul bid'ah, apalagi tidak diterangkan maksudnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa hamba itu punya pekerjaan, punya perbuatan. Yujza ala husnihi, dia mendapatkan pahala. Ya, kalau dia berbuat baik, dia thawab, dapat pahala. Wa ala sayyihi bil iqab, kalau dia berbuat jelek juga mendapatkan dosa. Ya, wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi, dan dia terjadi dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masalah yang ke-14, bahwa ikatan perbuatan hamba. Hamba itu punya perbuatan, dinisbahkan kepada hamba, tapi perbuatan hamba ini terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kaidah-kaidah penting. Ini 14 masalah ya. Kalau dipahami dengan baik, ya, insyaallah taala banyak sekali membantu, dan seorang muslim itu bisa kokoh berada di atas kebenaran di dalam memahami masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.